Ya, saudara, saat ini pemerintah melalui Dirjen Pajak tengah melakukan sosialisasi atau gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya para pelaku pengusaha ataupun juga pengelola hotel dan juga kos-kosan untuk menyadarkan agar mereka membayar pajak. Bagaimanakah sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak? Kita akan membahasnya, saudara, di sesi dialog pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Aris Bamba, Kabid P2 Humas Kanwil Pajak Sulsel Bartra. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Aris. Selamat pagi. Ya. Pertama kami menyampaikan selamat tahun baru. 1 Muharram 1439 kepada seluruh umat muslim yang merayakan tahun baru, dengan harapan bahwa tahun baru ini akan sungguh-sungguh membawa pembaruan bagi bangsa Indonesia. Ya, utamanya para wajib pajak untuk bayar pajaknya, Pak, ya. Oke. Nah, Pak Aris, sudah 2 minggu terakhir ini sepertinya sosialisasi yang dilakukan baik itu ke hotel ataupun ke kos-kosan untuk memberikan kesadaran wajib pajak terhadap para penunggak wajib pajak. Adapun juga strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan stiker khusus kepada para penunggak pajak. Sebenarnya apa yang tengah digencar ataupun juga dilakukan oleh para Dirjen Pajak ini, Pak Aris? Ini pertama kami harus luruskan dulu bahwa ini ada barangkali pandangan keliru. Pajak ini kan terbagi dua, pajak pusat dan pajak daerah. Yang disaksikan kawan-kawan atau masyarakat atau wajib pajak di lapangan sekarang itu adalah kegiatan pajak daerah. Jadi pemerintah daerah yang melakukan itu, karena memang pajak hotel, pajak hiburan, dan lain-lain itu adalah pajak daerah. Itu bukan di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak hanya tentang masalah PPh, PPN. Jadi yang memasang stiker dan lain-lain segala macam itu bukan dari Direktorat Jenderal Pajak. Itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Jadi secara keseluruhan ataupun juga strategi yang setidaknya bisa diberikan kepada para wajib pajak untuk menyadarkan memang bahwa mereka harus dan wajib untuk membayar pajak, Pak Aris. Ya, kalau itu memang secara kita bisa jawab bahwa memang pajak itu, pajak apapun namanya, itu adalah kewajiban. Jadi kalau memang tidak dibayar, hukumnya pajak itu karena wajib, maka bisa diambil tindakan tegas, termasuk yang dilakukan oleh Pemda sekarang ini yang kita lihat di televisi. Itu memang tetapi tindakan dilakukan oleh Pemda ini memang sudah benar adanya dengan melakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi, diantaranya adalah pemasangan stiker, Pak Aris. Pasti sesuai dengan ketentuannya. Ya. Yang pasti bukan kegiatan kami, tetapi itu pasti sesuai dengan ketentuan. Jadi kegiatan dari Pak Aris Bamba sendiri apa? Bersama dengan temannya. Ya, kami dari Direktorat Jenderal Pajak menangani secara garis besar itu pajak yang menyangkut pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu pajak yang dipungut atas orang-orang atas yang mempunyai penghasilan di atas, namanya di atas pajak tidak kena penghasilan. Jadi ini repot kalau kita bicara istilah itu, ya. Artinya disingkat saja bahwa pajak penghasilan itu dibayar oleh orang yang mempunyai penghasilan yang cukup. Itu aja. Kemudian ada lagi namanya PPN, pajak pertambahan nilai, juga pajak penjualan atas barang mewah. Hukum pajak di Indonesia dan di hampir keseluruhan barangkali itu menerapkan namanya self assessment. Self assessment itu apa? Artinya wajib pajak menghitung sendiri pajaknya, membayar sendiri dan melaporkan sendiri. Kalau begitu, di mana fungsi petugas pajak? Tadi kan pertanyaannya begitu. Ya, kami dalam pengawasan dan juga dalam sosialisasi, kita juga pelayanan. Jadi kami sambil melayani, kita sosialisasi dan termasuk dalam penegakan hukum. Sosialisasi yang diutamakan karena kesadaran yang diharapkan. Jadi sejauh ini memang sosialisasi terusnya gencar dilakukan kepada para wajib pajak. Nah, Pak, apakah memang Bapak sendiri juga mengurusi dengan adanya baru-baru ini kami mendapatkan informasi handphone pun sudah harus dilaporkan? Oh iya, jadi begini. Wajib pajak
itu melaporkan perpajakannya, kegiatan perpajakannya melalui yang namanya SPT, surat pemberitahuan yang diisi setiap tahun, disampaikan itu setiap tahun. Di dalam SPT itu isinya terbagi 3 secara umum atau secara garis besar, yaitu penghasilan, pengeluaran, dan termasuk kegiatan perpajakan selain daripada identitas daripada wajib pajak itu sendiri. Karena seluruh penghasilan itu tentu akan dibagi, kalau hukum ekonominya penghasilan itu akan dibagi menjadi konsumsi dan mungkin ada investasi saving. Untuk mengetahui bahwa si wajib pajak ini memang penghasilannya sekian, kita bisa cek terbalik dari jumlah pengeluarannya. Contoh begini, ada yang melaporkan bahwa penghasilannya hanya 20 juta per bulan, tapi pengeluarannya lebih dari itu kan berarti harus kita harus konfirmasi ke wajib pajaknya, ini sebenarnya penghasilannya berapa sih sesungguhnya. Jadi handphone itu termasuk memang sebenarnya itu memang termasuk yang harus dilaporkan. Ya kalau perlu ya seluruh apa yang ini, yang dia kan itu merupakan harta. Tapi kalau handphone yang katakanlah mungkin ya 1 juta 2 juta kan itu juga besok mungkin jatuh hilang. Jadi ya, handphone yang dilaporkan ini memiliki juga standar ya Pak yang sebetulnya dilaporkan? Kita tidak mempunyai ketentuan khusus bahwa handphone yang harus dilaporkan itu adalah handphone yang sekian. Ya dikembalikan kepada wajib pajak, karena kembali lagi tadi filosofi pajak itu self assessment. Jadi kalau merasa bahwa handphone saya ini saya harus laporkan, handphone ini, wah ini kan handphone 20 juta, ya silakan dilaporkan. Tapi kami tidak akan pernah mengejar-ngejar ke rumah, ini handphonemu belum dilapor nih. Bukan seperti itu, karena kita pengawasannya tadi, ini SPT-nya mengatakan oh penghasilannya 100, pengeluarannya 80, wajar. Tapi penghasilan 100, pengeluaran 200, wah ini di mana nih? Berarti kita kan harus konfirmasi lagi. Apa benar penghasilannya hanya 100? Pengeluarannya mungkin sudah benar 200, berarti penghasilannya yang kurang dilapor. Oke, baiklah Pak Aris, kita akan melanjutkan perbincangan ini saudara sesuai jeda pariwara berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas Sosial. Ya, saudara, saat ini saya bersama dengan Pak Aris Bamba, Kabid P2 Humas Kanwil Pajak Sulsel Batra, dan tadi kita juga sudah membahas mengenai SPT yang ternyata handphone pun harus dilaporkan. Nah Pak, ini bisa disosialisasikan sebenarnya kepada seluruh masyarakat yang khususnya yang tengah menyaksikan Kompas Sulsel pada pagi hari ini. Penghasilan itu didapatkan bukan hanya dari pekerjaan utama ya Pak? Ya. Aris, yang harus dilaporkan di SPT. Jadi kembali ke masalah handphone tadi, bahwa sebenarnya seluruh kegiatan perpajakan itu memang harus diisi di SPT, surat pemberitahuan. Nah, di sana itu jumlahnya penghasilannya berapa, jumlah pengeluarannya berapa, kemudian jumlah perpajakannya berapa, pajak yang sudah dibayar. Kalau umpamanya penghasilannya 100, pengeluaran 200, kan berarti ada yang kita harus cari tahu, ini konfirmasi kepada wajib pajak. Tidak berarti juga kita langsung tagih ke sana, tapi kita harus tanyakan dulu. Jadi HP itu sudah finish itu tadi ya. Walaupun tidak ada standarnya Pak ya. Kita tidak mengatakan ya, mau taruh sendok, mau apa ya silakan. Kalau wajib pajak kan kembali kepada self assessment. Kita tidak pernah akan mengajar kau belum isi HP di ini. Enggak, itu menurut wajib pajak itu kembali kepada self assessment. Ya. Jadi bagaimana Pak dengan penghasilan yang notabene? Penghasilan jadi gini. Penghasilan menurut undang-undang itu adalah segala tambahan penghasilan, segala tambahan kemampuan ekonomi dalam segala macam bentuk. Apakah itu rutin atau gaji? Ya, ada gaji, ada honor, ada hadiah, ada pemberian dari ayah, dari orang tua, dari pacar. Semua itu adalah penghasilan. Tetapi kalau pemberian itu hanya dipinjamkan, itu belum penghasilan. Umpamanya gini, rumahnya orang tua nilainya 5 miliar, silakan anaknya tempati. Tetapi masih hanya ditempati, belum dialihkan. Belum dialihkan itu. Maksudnya ini surat-suratnya atas namanya Pak ya? Sudah harus atas nama.
Tapi kalau hanya dikasih-kasih aja tidur di sana, ya, itu bukan dikenakan, tidak ada pajaknya. Ya. Dan itu belum hartanya. Jadi pada saat beralih harta ini dari A ke B, pada saat itu ada harta, ada pajaknya. Dan setelah itu tidak ada lagi pajak berikutnya, karena kita tidak mengenal pajak kekayaan. Yang ada adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan ya, Pak ya. Jadi istilahnya adalah di sini secara resmi ya Pak ya, bahwa itu balik nama ataupun juga sudah ada surat-surat kelengkapan, baru itu yang bisa dilaporkan ke bagian perpajakan. Iya, kalau memang sudah diklaim bahwa ini haknya, oh ini hak saya. Kan ada juga begini, memang sudah diberikan tapi belum dibalik nama. Tapi kalau sudah diakui, ya tergantung pengakuannya. Nanti kan sisa pengakuannya ini dibawa ke notaris, ke PPAT. Untuk balik nama. Nah ini kan dari tadi Pak, perpajakan itu adalah pengakuan ataupun setidaknya harus mengisi sendiri soal sendiri, hitung sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Apabila ada data bagi kantor pajak bahwa laporannya belum benar, bahwa pembayarannya belum benar, maka itu kantor pajak akan mengkonfirmasi ke wajib pajak. Itu informasi yang didapatkan melalui cara bagaimana Pak? Segala macam informasi sekarang, semua instansi akan memberikan informasi ke kantor pajak, seluruh sumber-sumber data, mulai dari pihak perasuransian, dari PPAT, dari unsur perbankan, dari instansi pemerintah semua, memberikan informasi ke pajak, termasuk informasi masalah keuangan. Rekeningnya itu bahkan dilaporkan ke kantor pajak yang baru-baru bulan-bulan lalu ribut-ribut tentang rekening itu. Itu kan dilaporkan oleh pihak bank, pihak perasuransian, pihak koperasi, dan semua yang berurusan dengan itu melaporkan ke kantor pajak. Jadi data di kantor pajak memang mengalir dari berbagai macam. Dari berbagai informasi ataupun juga sumber ya Pak ya. Dari sumber. Data ataupun informasi itu akhirnya dikelola, dikonfirmasi ya, kami kelola, kemudian kita konfirmasi ke wajib pajak. Tidak serta-merta juga begitu dapat informasi langsung kita tagih wajib pajaknya sekian, ya. Kan bisa saja salah. Informasi itu tetap harus dikonfirmasi ataupun sudah tidak update ya Pak ya informasinya. Bisa saja, ya bisa. Jadi setidaknya disaring dulu dari disaring. perpajakan. Nah, sejauh ini Bapak sendiri melihat kesadaran dari wajib pajak terkhusus yang ada di Kota Makassar bagaimana Pak Aris? Kalau kita berbicara tentang kesadaran pajak, khususnya yang kami tangani, Direktorat Jenderal Pajak itu, berarti kita akan berbicara tentang angka, ya angka. Angka-angka di kami memang masih belum menggembirakan, ya belum menggembirakan. Setidaknya kita bisa melihat bahwa penerimaan pajak sekarang ini sampai dengan kemarin itu untuk wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat Tenggara ini, target kami adalah 14,717 triliun. Jadi 14,7 sekian triliun ya Pak ya. Tetapi baru masuk, ini karena angka saya harus melihat angkanya. Angkanya baru masuk itu baru 6,751 triliun. Baru seperdua, belum sampai malah seperduanya ya Pak ya. Hampir. Ya, hampir seperdua. Ini kita sudah di bulan 9. Dengan demikian kita mengatakan bahwa ini belum menggembirakan. Nah, kalau itu ukurannya bahwa kesadarannya. Apakah memang setiap tahun terjadi hal seperti itu dan akhirnya pada saat sudah tenggak waktunya ternyata hasilnya seperti apa Pak sejauh ini? Misalnya tahun kemarin. Dalam beberapa tahun terakhir memang tidak mencapai target. Tetapi kalau nilai rapornya itu sebenarnya cukup bagus. Kalau kita sekolah kan nilai 8 ke atas itu kan cukup bagus ya, lolos. Sudah cukup memuaskan. Dan selama ini kita selalu mencapai di atas 80-an%. Mengapa tidak tercapai? Karena memang target itu sangat tinggi. Kemudian memang pertumbuhan ekonomi secara global kan melemah. Jadi pajak diambil dari kan kegiatan ekonomi. Kalau kegiatannya itu melemah, turun, tentu pajaknya kan tidak mencapai sasaran. Apalagi untuk tahun 2017 ini sudah akan berakhir di bulan 9, Desember. Kita sudah akan masuk ke bulan 10, ternyata seperduanya pun juga belum. Iya. Karena itu kita mengharapkan bahwa di dalam sisa 3 bulan ini mudah-mudahan, karena sumber penerimaan pajak di daerah kita ini sebagian besar bersumber dari penyerapan anggaran belanja negara dan belanja daerah. Dan biasanya penyerapan anggaran itu menumpuk pada bulan-bulan Oktober ke atas.
Ya mudah-mudahan masih banyak yang belum yang akan direalisasikan di 3 bulan terakhir ini. Tapi Pak Aris mengatakan memang dari tahun ke tahun seperti ini. Apakah Ya. tidak ada perbaikan sendiri ataupun juga mungkin setidaknya ada target bahwa di tahun ini setidaknya sudah harus mencapai target, Pak Ya, Aris? perbaikan terus-menerus kita lakukan, perbaikan pelayanan, ya. Bahkan kalau wajib pajak menyaksikan sendiri, semua juga melihat bahwa kami kadang-kadang kerja sekarang ini sebenarnya hanya jam 5 sore. Ya. Tetapi kadang-kadang waktu-waktu tertentu kadang-kadang kami melayani sampai jam 12 malam. Pada akhir periode biasanya kita bahkan kerja sampai 2:30 subuh. Hari ini mestinya juga hari libur, tapi dalam rangka pekerjaan ya saya tetap mensosialisasikan kesini, ya, Pak, ya? sosialisasi, yaitu bentuk-bentuk pelayanan peningkatan. Tetapi pertanyaan tadi mengapa selalu tidak tercapai? Karena memang sekalipun tidak tercapai, target dari pemerintah tetap dinaikkan. Tetap dinaikkan. Dan itu pembahasannya bukan hanya pemerintah, tapi bersama DPR. Jadi tetap dibebankan. Bahwa ini sekian, target kita tahun ini adalah 1.284 triliun untuk nasional. Target penerimaan pajak 1.284 triliun. Oke, baiklah. Jadi setidaknya sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar dan dimanapun sebenarnya berada di Indonesia ini setidaknya harus sadar akan kewajibannya, yaitu wajib untuk membayar pajak untuk tahun ini, baru tahun ini ya Pak ya, setidaknya untuk urusan handphone yang dipikir ini adalah barang mewah itu setidaknya bisa dimasukkan sendiri, bahwa itu merupakan satu penghasilan tambahan yang didapatkan di SPT-nya ya Pak Aris. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Aris atas kehadirannya di studio Kompas. Sekali lagi kami mengharapkan bahwa tahun ini membawa pembaruan, ya. Semoga wajib pajak juga berhasil. Oke, baiklah. Terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum.